Hai, selamat pagi semuanya. Hari ini gue mau ngebahas mengenai draft Undang-Undang Cipta Kerja yang masih dibahas di DPR dan menjadi topik pembicaraan hangat baik di media massa maupun di masyarakat. Ada beberapa kalangan yang menolak, ada beberapa kalangan juga yang mendukung. Nah, basically Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah salah satu wadah atau alat yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menggapai atau meraih visi Indonesia 2045. Apa itu visi Indonesia 2045? Visi Indonesia 2045 itu adalah di mana Indonesia ingin mensejajarkan dirinya menjadi salah satu dari 5 negara berpendapatan tinggi di dunia. Jadi pemerintah Indonesia melihat bahwa masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang menghambat laju pertumbuhan investor di Indonesia dan adanya pertentangan atau ketidak inlinean antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Jadi lahirlah sebuah ide atau gagasan untuk membuat namanya Omnibus Law atau dalam hal ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Just a quick facts tentang draft Undang-Undang Cipta Kerja. Draft Undang-Undang Cipta Kerja ini terdiri dari 1028 halaman. Naskah akademiknya bahkan hampir 2000 halaman. Buat lo yang nggak tahu tentang naskah akademik, basically naskah akademik adalah latar belakang mengapa ide atau gagasan mengapa sebuah undang-undang ini dilahirkan atau diciptakan oleh pemerintah. Lalu ada 79 undang-undang yang rencananya akan direvisi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ada 11 topik atau klaster yang dibahas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, salah satunya adalah Undang-Undang 13 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di luar daripada itu ada undang-undang tentang jalan, ada undang-undang tentang BUMN, UMKM, arsitek, undang-undang perseroan terbatas, geospasial, dan lain sebagainya. Di media massa memang sangat masif diberitakan bahwa revisi Undang-Undang 13 2003 dalam Undang-Undang Cipta Kerja sangat ditentang oleh masyarakat karena dianggap memberatkan posisi pekerja atau buruh di dalam sebuah perusahaan. Kalau gue boleh beropini dan pendapatku pribadi, memang undang-undang ini cukup memberatkan posisi pekerja atau buruh. Tapi, apa memang untuk mencapai visi Indonesia tersebut harus mengorbankan pekerja atau buruh? Kita lihat. Nah, basically apa sih yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap revisi Undang-Undang 13 2003? Ada beberapa hal diantaranya seperti rencana penggunaan tenaga kerja asing yang sudah dikelola oleh pusat, lalu RPTK tidak dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan keadaan darurat, vokasi, lalu ada startup bisnis, dan beberapa hal lain diantaranya. Lalu ada juga terkait dengan upah, besaran skala upah dan cara menghitung upah. Lalu ada perubahan sanksi dan hal-hal penting lain juga yang diatur. Tapi gue nggak akan bahas itu semua karena waktunya nggak akan cukup. Gue akan membahas hal-hal penting yang menurut gue lu perlu tahu. Nah, yang pertama adalah terkait dengan pekerja kontrak. Di dalam Undang-Undang 13 2003 yang berlaku saat ini, itu diatur mengenai skema atau jangka waktu pekerja kontrak. Jangka waktu pekerja kontrak yang diatur saat ini berlaku adalah 212. Yaitu paling lama 2 tahun, diperpanjang setahun, diistirahatkan 30 hari atau ada jeda 30 hari, baru diperbarui kontraknya selama 2 tahun. Itu dihilangkan. Lalu sifat dan jenis pekerjaan yang dulu, yang saat ini berlaku adalah dibagi-bagi, ada beberapa kriteria yang boleh dipekerjakan oleh pekerja kontrak. Seperti pekerjaan yang sifatnya sementara, yang jangka waktunya akan selesai dalam waktu 3 tahun, lalu pekerjaan yang bersifat musiman seperti itu, atau pekerjaan yang untuk memperkenalkan produk baru. Itu yang boleh dilakukan oleh pekerja kontrak. Sekarang itu juga dihilangkan. Jadi asumsinya menurut gua seluruh pekerjaan atau seluruh jenis pekerjaan boleh dilakukan oleh pekerja kontrak nantinya jika Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Tapi ada poin penting juga yang menurut gue positif diatur juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan uang kompensasi bagi mereka pekerja kontrak yang telah menyelesaikan jangka waktu pekerjaannya atau jangka waktu kontraknya yang saat ini tidak diatur mengenai hal tersebut. Nah, uang kompensasi ini dan terkait dengan detail pekerja kontrak nanti akan dibuatkan sebuah peraturan pemerintah yang dimana akan mengatur lebih rinci mengenai peraturan-peraturan tersebut.
Waktu kerja lembur juga diperpanjang dari 3 jam sehari dan 14 jam seminggu menjadi 4 jam sehari dan 18 jam seminggu. Tapi tentu saja ada pengecualian untuk sektor-sektor tertentu. Dan ini lebih lanjut nanti detailnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, terkait dengan cuti panjang juga merupakan salah satu hak pekerja yang juga dipangkas di dalam draft Undang-Undang Cipta Kerja. Jumlahnya selama 2 bulan diambil di tahun ke-7 dan tahun ke-8. Nantinya akan diatur dalam PKB atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. Hal selanjutnya yang penting juga untuk dibahas mengenai sistem pengupahan. Memang sih nantinya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Oh ya, sebelum gue lupa, basically di dalam draft Undang-Undang Cipta Kerja ini memandatkan kepada pemerintah untuk melahirkan sebuah produk baru, yaitu peraturan pemerintah yang akan mengatur lebih rinci atau detail beberapa poin yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Termasuk juga ada hal-hal yang nanti akan diatur oleh peraturan presiden. Jadi detailnya seperti apa, kita harus menunggu draft Undang-Undang Cipta Kerja ini dulu disahkan oleh pemerintah dan DPR, baru kemudian dari pemerintah akan mengeluarkan peraturan pemerintah dan juga Pak Presiden akan mengeluarkan peraturan presiden untuk beberapa hal yang sejatinya akan diatur lebih rinci di dalam peraturan-peraturan tersebut. Nah, salah satunya adalah sistem pengupahan. Nah, sistem pengupahan ini gue akan bahas secara singkat aja. Basically, upah minimum provinsi yang nanti akan ditetapkan oleh gubernur setiap tahunnya itu hanya berlaku bagi setiap pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Jadi untuk mereka yang bekerja di dalam perusahaan lebih dari 2 tahun, maka sistem pengupahannya akan berubah. Lainnya yang juga dihapus atau dipangkas di dalam draft Undang-Undang Cipta Kerja adalah cuti-cuti yang sifatnya berbentuk sosial, seperti cuti untuk menemani istri melahirkan, cuti untuk mengkitankan anak, membaptis anak, lalu ada cuti untuk melaksanakan ibadah keagamaan. Itu juga dipangkas di dalam draft Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi untuk pekerja yang ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, maka diperhitungkan di dalam cuti tahunannya. Hal penting lainnya juga yang diatur di dalam draft Undang-Undang Cipta Kerja adalah terkait dengan besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang akan diterima oleh pekerja jika pekerja diputus hubungan kerjanya. Nah, besarannya seperti apa akan gue bahas di video selanjutnya, jadi tungguin aja ya. Tapi gue akan bahas sedikit besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang diatur di dalam draft Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, uang penggantian hak nantinya bukan merupakan sebuah kewajiban perusahaan karena sudah di-take out di dalam undang-undang. Uang penggantian hak nantinya akan dimasukkan di dalam peraturan kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Itu pun jika pengusaha ingin memasukkan uang penggantian hak, karena kata-katanya atau warningnya di dalam draft Undang-Undang Cipta Kerja adalah tetapi bukan merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk mencantumkan uang penggantian hak di dalam peraturan perusahaan mereka. Besarannya atau detailnya seperti apa, lagi-lagi ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Nah, itu adalah beberapa hal penting yang pengen gue sampaikan kepada kalian. Kalau menurut kalian ada yang gue kelupaan atau kalian ingin menanyakan sesuatu, please komen di bawah supaya gue bisa jawab. Dan akhir kata, thanks for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.